Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, hari ini bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Kita masih belajar mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat bagian 2. Oke, tujuan pembelajaran untuk hari ini masih sama, tapi akan kita titik beratkan pada poin 6, menentukan nilai diskriminan fungsi kuadrat. Nanti kita akan cari tahu hubungan dari nilai diskriminan ini terhadap grafik fungsinya. Itu ada yang namanya memotong sumbu atau menyinggung sumbu. Kita akan cari tahu pada hari ini ya. Nah, seperti kita ketahui, fungsi kuadrat itu dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh-contohnya. Dia akan membentuk lengkungan ketika melempar, ketika menendang bola, itu akan membentuk lengkungan. Nah, lengkungan ini dikaitkan dengan grafik fungsi kuadrat. Ini ada bentuk umum fungsi, ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Mudah-mudahan semuanya masih ingat. Nah, ini kemudian ada menentukan titik koordinat titik, menghitung nilai fungsi, menggambar grafik fungsi, lalu mencari tahu sumbu simetri dari fungsi itu, nah pengaruh nilai koefisien A terhadap grafik fungsi, dan yang terakhir ada diskriminan. Kita akan fokus di bagian diskriminan. Oke, nah Ibu ingatkan kembali ini cara menghitung diskriminan. Diskriminan formulanya itu D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, ini cara menghitungnya. Jadi ketika ada soal lalu diberikan fungsinya, nah kalian harus meneliti dulu nilai-nilai dari setiap koefisiennya. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Setelah A, B, dan C-nya diketahui, sudah dituliskan, kemudian kita masukkan nilai A, B, dan C, substitusi ke dalam formula diskriminan. Nah, nanti disimpulkan diskriminannya apakah bernilai lebih besar dari 0, kurang dari 0, atau sama dengan 0. Nah, ini contohnya menghitung diskriminan. Nah, ini dia bagian dari diskriminan. Ada hubungan koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafik fungsinya. Nah, kita akan mempelajari bagian ini, mencari tahu hubungannya terhadap grafik fungsi. Secara umum, diskriminan tadi ya sudah diketahui formulanya, dia sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Nah, nilai diskriminan ini akan mempengaruhi titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X. Jadi, ketika akan mencari tahu apakah dia berpotongan dengan sumbu X atau tidak, dapat dicari tahu dari nilai diskriminannya itu, gitu. Tidak perlu dengan menggambar baru kita ketahuan itu memotong atau menyinggung, tapi bisa dengan mencari nilai diskriminannya. Nah, seperti ini. A-nya positif, A-nya kurang dari 0, A-nya negatif, lalu D-nya lebih besar dari 0. Ini contoh yang memotong sumbu di 2 titik, memotong sumbu X di 2 titik. Ini menyinggung. Lalu yang ini tidak memotong dan tidak menyinggung, namanya definit positif ketika ada di atas ya. Kemudian ada juga yang ini menyinggung, berpotong tapi bentuknya arahnya ke bawah. Ada grafiknya, memotong di 2 titik. Karena ini menyinggung di 1 titik dan ini definit negatif. Tidak memotong dan tidak menyinggung. Oke, kita lihat di bagian ayo kita amati. Ada contohnya. Nah, di sini permasalahannya seperti ini. Berdasarkan nilai diskriminannya, posisi grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 1 akan titik-titik terhadap sumbu X. Jelaskan. Caranya seperti ini. Fungsi kuadratnya ditulis ulang. Y sama dengan X kuadrat kurang 1. Lalu dianalisis nilai A, B, dan C-nya. Di sini diperoleh A-nya 1, B-nya 0, kemudian C-nya negatif 1.
Untuk menentukan posisi grafik terhadap sumbu X dapat dilihat dari nilai diskriminan. Diskriminannya, nilai ABC tadi substitusi ke diskriminan. Nah, nanti di sini diperoleh nilai diskriminannya adalah 4, dan ternyata 4 itu adalah lebih besar dari 0. Artinya, posisi grafik fungsi akan memotong sumbu X ketika D-nya lebih besar dari 0. Nah, untuk menentukan titik potongnya, ini bisa digunakan materi sebelumnya ya, tentang persamaan kuadrat. Ada cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus. Di sini Ibu menggunakan cara pemfaktoran. Nah, diperoleh X1 dan X2-nya 1 dan negatif 1. Berarti titik potongnya adalah 1,0 dan negatif 1,0. Oke, di sini ada permasalahan yang kedua. Diketahui fungsi Y sama dengan 2X kuadrat kurang 4X tambah 2. Nah, pertanyaannya ada 3. Yang pertama adalah menanyakan apakah grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, ini bisa dilihat dari nilai A. Kemudian yang B-nya, posisi grafik terhadap sumbu X, apakah berpotongan atau menyinggung. Kemudian yang C, tentukan titik potong. Nah, titik potong yang digunakan dengan cara persamaan kuadrat yang 3 cara. Ada kuadrat, ada memfaktorkan, ada juga dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Kita lihat dari fungsi diperoleh nilai ABC-nya seperti ini, A-nya 2, B-nya negatif 4, C-nya 2. Berdasarkan nilai koefisien A, lihat yang A, pada fungsi karena A-nya sama dengan 2, artinya A itu lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Membentuk huruf seperti huruf U dan mempunyai titik puncak minimum. Jika terbuka ke atas berarti titik puncaknya ada di bawah. Nah, titik puncaknya minimumnya di berapa? Ini dapat dicari dengan rumus ini. Ini dari negatif B per 2A dengan Y-nya D per negatif 4A. Nanti diperoleh titik puncaknya adalah 1,0. Kemudian diskriminan. Pertanyaan kedua, posisi grafik berarti kan dengan cara diskriminan. Diskriminan A, B, dan C-nya yang tadi substitusi dalam formula diskriminan B kuadrat min 4AC. Nah, setelah dihitung, nah, nanti diperoleh di sini nilai D-nya itu ternyata 0. Nah, ketika D-nya sama dengan 0, maka posisi grafik fungsi akan bersinggungan terhadap sumbu X. Ini grafik bersinggungan, berarti di satu titik. Untuk menentukan titik singgungnya, dapat dengan 3 cara, memfaktorkan, melengkapkan, atau menggunakan rumus kuadratik. Ini kita lihat titik singgung pada sumbu X. Bisa dengan 3 cara tadi ya. Di sini untuk mencari titik singgung dengan sumbu X, artinya Y-nya akan sama dengan 0. Di sini menggunakan cara pemfaktoran. Nah, dengan memfaktorkan 2X kuadrat kurang 4X tambah 2, ini disederhanakan, semuanya dibagi 2, diperoleh X-nya itu 1, X1-nya 1, X2-nya juga 1, artinya X-nya cuma 1, karena titik singgung ya, singgung itu berarti di satu titik. Nah, titiknya adalah 1,0. Dan titik potong pada sumbu Y berarti X-nya yang 0. Ketika X-nya yang 0, berarti diperoleh Y-nya adalah 2, maka titiknya adalah 0,2. Grafiknya seperti ini. Dari soal yang tadi, dari persamaan Y sama dengan 2X kuadrat kurang 4X tambah 2, diperoleh grafiknya akan membentuk seperti ini. Ini namanya titik potong sumbu Y di 0,2, namanya ini titik potong sumbu X di 1,0, dan ini pun sekaligus sebagai titik puncak. Titik puncak minimum, grafiknya terbuka ke atas. Lihat dari nilai A-nya, grafiknya terbuka ke atas, minimum ada di bawah. Oke, ayo kita berdiskusi. Di sini ada grafik. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan negatif 4X kuadrat tambah 4X kurang 1. Grafiknya bentuknya seperti ini. Kita diskusikan. Apa sih pertanyaannya? Nah, dari grafik fungsi di atas, di samping yang ini, maksudnya, bagaimanakah arah grafik untuk fungsi? Arahnya kemana sih? Ternyata dia arahnya adalah terbuka ke bawah. Berapa koordinat titik puncak fungsi? Koordinat titik puncak
terbuka ke bawah, oh puncaknya ada di atas, tepat di sini. Ini berarti titik puncaknya adalah 1/2,0. Bagaimanakah posisi grafik terhadap sumbu X? Nah, posisi grafik terhadap sumbu X, ini sumbu X. Nah, grafiknya ternyata menyinggung di satu titik, berarti bersinggungan ya, menyinggung di satu titik di titik puncaknya. Berapakah koordinat titik singgung fungsi? Sama dengan titik puncaknya tadi, naik setengah, koma, 0, 1/2,0. Berapakah koordinat titik potong fungsi terhadap sumbu Y? Ternyata grafik ini juga memotong sumbu Y. Sumbu Y itu yang tegak. Dalam lengkungan yang sebelah sini, yang kiri, yang memotong. Memotongnya di sini, di 0, negatif 1. Ini kita harus bisa membaca grafik, menganalisis grafik. Pertanyaannya akan seperti ini. Jadi anak-anak, tadi sudah kita berdiskusi, sudah mengamati. Nah, sekarang bagian ayo kita mencoba. Di sini akan berisi latihan. Latihan soal, tugasnya mirip dengan yang tadi kita bahas. Kita lihat tugasnya seperti apa. Oke, nah ini tugasnya. Ada fungsi, kemudian ada pertanyaan. Pertanyaannya membahas yang sama. Arah grafiknya apakah terbuka ke atas atau terbuka ke bawah dilihat dari nilai koefisien apa. Kemudian tentukan koordinat titik puncak. Tadi sudah diberitahu caranya. Dan yang ketiga itu posisi grafik terhadap sumbu X. Bagaimana posisinya? Bersinggungan atau memotong? Dengan pakai cara apa untuk mencari tahunya? Nah, kemudian yang dia tentukan koordinat titik potong. Titik potongnya dengan 3 cara tadi yang persamaan ya. Silahkan kalian coba. Ini kerjakan di buku latihan. Lalu kirimkan ke Edologi. Nanti ada di Edologi link untuk mengumpulkannya. Dan di pertemuan selanjutnya ini akan kita bahas. Jadi sebelum ada pembahasan, coba dulu secara mandiri kumpulkan tugasnya. Kita samakan, betul nggak sih apa yang kita kerjakan? Sudah paham belum apa yang kita bahas tadi? Sudah dipahami atau belum? Ibu tunggu ya. Oke, kita sudah berada di ujung pembelajaran. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Kita belajar tentang fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat, kita menitik beratkannya pada diskriminan. Fungsi kuadrat ada ini pengaruh nilai koefisien A terhadap arah grafik fungsi. Nah, arah grafik fungsi ada dua, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, itu akan mempengaruhi letak titik puncaknya. Apakah ada di atas maksimum atau ada di bawah minimum. Ini dilihat dari koefisien A. A pada fungsi kuadrat. Kemudian diskriminan. Diskriminan ini berfungsi untuk mengetahui titik potong atau titik singgung grafik dengan sumbu X. Jadi kita tahu grafik itu berpotongan atau bersinggungan dengan sumbu X itu dengan cara mencari diskriminan. Ada yang dia lebih besar dari 0, ada yang D yang sama dengan 0, atau D-nya yang kurang dari 0. Ini akan mempengaruhi atau kesimpulannya untuk bersinggungan atau berpotongan. Tuh. Nah, untuk mencari titiknya, titik potong atau titik singgungnya, bisa dicari dengan 3 cara yang sudah kita pelajari di persamaan kuadrat. Cara memfaktorkan, atau cara kuadratik, rumus kuadratik, atau cara melengkapkan kuadrat sempurna. Itu bebas cara yang digunakan yang mana saja. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran hari ini mengenai fungsi kuadrat. Detailnya tentang diskriminan, hubungan dari diskriminan terhadap grafik fungsi. Ibu cukupkan, semoga apa yang dijelaskan tadi dapat dipahami dengan baik. Tugasnya jangan lupa dikerjakan, lalu dikumpulkan di Edologi. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya insya Allah tugas-tugas tadi akan kita bahas bersama. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.